Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, insyaallah kita akan belajar bersama, melanjutkan materi kita mengenai Syarhus Sunnah, ya, mengenai apa yang dibahas di dalam buku Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Muzani rahimahullah ta'ala, murid Imam Syafi'i. Tentunya ini adalah pembahasan mengenai akidah Imam Muzani. Tentunya dari buku ini akan kita dapati dan kita pahami bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana keyakinan Imam Muzani dan keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengenai penghuni surga dan penghuni neraka. Di dalam buku ini Imam Muzani mengatakan wa ahlul jannati yawma idin fil jannati yatamatta'un. Ahlu surga, penduduk surga, penghuni surga ketika itu pada hari kiamat nanti mereka berada di dalam surga yatana'amun. Mereka itu hidup dengan nikmat. Wa bisunufil ladzatil yataladdadun. Dan dengan bermacam ragam, beraneka ragam kelezatan, kenikmatan mereka nikmati semuanya. Wa bi afdali al-karamati yuhbarun. Dengan karamah yang paling besar, yang paling mulia mereka dapatkan. Fahum hina idin ila rabbihim yanzurun, yaitu adalah ketika mereka bisa melihat kepada Tuhan mereka. La yumaruna fin nadari ilaihi wa la yashukkun. Dan tidak ada keraguan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat nanti nikmat yang paling besar bagi penghuni surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada keraguan sama sekali. Fawujuhuhum bikaramatihi nadhirah. Dengan karamah yang Allah berikan kepada mereka, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, wajah-wajah mereka itu berseri-seri. Nah, ini adalah penduduk surga bagaimana ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhirah. Dan mata mereka dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka bisa langsung melihat fi na'imin da'imin muqimin, dalam kenikmatan, tempat yang paling nikmat dan abadi. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan penduduk surga ketika itu tidak merasakan letih, rasa capek. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari surga. Ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Mereka di dalamnya abadi dalam naungan surga, dan itulah balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun balasan orang-orang kafir adalah masuk neraka. Wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzil mahjubun. Kemudian Imam Muzani menjelaskan bagaimana kondisi penghuni surga, penghuni neraka, yaitu ahlul jahdi, orang yang suka mengingkari, yang tidak mau taat kepada Allah,
ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Jadi penduduk neraka yang tidak taat kepada Allah, yang mensyirikkan Allah, yang menyekutukan Allah, pada hari kiamat nanti mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhijab, terhalangi. Tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa finnari yusjarun. Kemudian mereka di dalam neraka dipenjara, dimasukkan ke dalam neraka, disiksa. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Itulah seburuk-buruk balasan sebagaimana apa yang mereka lakukan yang membuat Allah marah kepada mereka, dan di dalam neraka mereka abadi. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan siksaan itu tidak akan pernah selesai, sehingga tidak ada istilah kematian di dalam neraka. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan mereka tidak akan pernah dikurangi siksaannya, diringankan siksaannya. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kata Allah, kami membalas setiap orang yang kufur, setiap orang yang kafir, setiap orang yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan, khala man sya'allahu minal muwahhidina ikhrajahum minha. Kemudian setelah itu Allah mengeluarkan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Tentunya orang-orang bertauhid, orang-orang beriman itu ada yang masuk surga langsung tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian ada yang masuk neraka dulu. Dia disiksa, diadab sesuai dengan dosa yang dilakukannya di dunia. Tapi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah selesai dia disiksa, diadab di neraka sesuai dengan dosanya yang dilakukannya, kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Karena apa? Karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah materi yang akan kita bahas, ya, apa yang disebutkan oleh Imam Muzani dalam bukunya Syarh Sunnah ini, dan akan kita bacakan penjelasannya sedikit sesuai yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Jadi Imam Muzani mengatakan, wa ahlul jannati yawma idzin fil jannati yatana'amun wa bisunufil ladzati yataladdadun wa bi afdhalil karamati yuhbarun. Sebagaimana yang disebutkan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengenai kenikmatan yang ada di surga, Allah mengatakan, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Jadi di dalam surga mereka akan diberikan, dikelilingkan nampan-nampan dan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Dan di dalam surga itu berisi segala apa yang diinginkan oleh mereka, oleh penduduk surga, wa taladdul a'yun, dan segala yang bisa dinikmati oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian wahai penduduk surga kekal di dalam surga tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengenai penduduk surga bagaimana kenikmatan yang mereka rasakan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Adapun balasan untuk mereka sebagaimana mereka sabar di dunia, maka mereka mendapatkan surga dan sutra. Ya, jadi mereka nanti di dalam surga itu memakai pakaian sutra. Pakaian sutra ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki muslim di dunia.
tapi nanti di surga akan dipakai. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka bersandar di sofa-sofa di surga dan mereka tidak melihat matahari dan tidak melihat es yang sangat dingin. Artinya tidak ada panas, tidak ada kedinginan. Udaranya sangat sejuk dan damai. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan mereka didekatkan dengan naungan, lindungan-lindungan. Artinya tidak ada lagi yang merasakan panasnya matahari. Kemudian mereka bisa memetik buah-buahan yang ada dalam surga kapanpun mereka mau. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kemudian dikelilingkan untuk mereka awani bi'aniyah, yaitu nampan-nampan, kemudian dikelilingkan untuk mereka gelas-gelas agar mereka memilih, mengambil semaunya mereka. Beginilah kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Jadi mereka itu tidak ada keletihan, tidak ada kecapean. Jadi semuanya datang dengan sendirinya, sudah disediakan. Ketika mereka menginginkan gelas pengen minum, justru gelas yang datang kepada mereka, dikelilingkan untuk mereka, yang terbuat dari qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira ini adalah semacam permata atau semacam almas, atau ya semacam permata yang bersinar-sinar, yang berseri-seri, dan itu diukur dengan sedemikian rupa, dibentuk dengan sekian rupa. Wa isqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka dituangkan untuk mereka minuman yang campurannya adalah jahe. Ya, tentunya jahe yang dari surga. Ainan fiha tusamma salsabila. Kemudian di surga itu ada namanya mata air yang bernama salsabila. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Kemudian anak-anak dikelilingkan untuk mereka. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Jadi ketika kita melihat anak-anak tadi, budak-budak tadi sebagai pembantu mereka di surga, justru anak-anak itu seperti lu'lu', permata. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan jika kamu melihat, kemudian melihat lagi, maka kamu akan melihat kenikmatan dan kekuasaan yang sangat besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Dan mereka memakai pakaian yang berasal, yang terbuat dari sutra-sutra di surga. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Jadi mereka di dalam surga itu memakai sutra, dan sutra ini bermacam, tidak satu macam. Ada namanya sundus, ada namanya khudrun, tabrak. Ini semua jenis sutra. Kemudian wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Kemudian mereka memakai gelang-gelang dari fiddah, dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman kepada mereka, minuman yang bersih dan suci. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Kemudian Allah mengatakan, inilah balasan untuk kalian, dan usaha kalian, amal ibadah kalian, kebaikan kalian yang kalian lakukan di dunia itu diterima. Artinya inilah balasannya, karena diterima maka dibalas dengan kenikmatan. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun. Jadi ahlu surga, penduduk surga ketika itu melihat langsung Tuhan mereka.
Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muzani rahimahullah taala bahwa nikmat yang terbesar adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi penduduk surga nanti ketika mereka berada di surga, wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat langsung Tuhan mereka. Ini adalah nikmat yang terbesar yang didapatkan oleh penduduk surga nantinya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW mengenai penduduk surga, bahwa mereka kata Nabi SAW, idza dakhala al-jannatil jannah yaqulullah azza wa jalla. Apabila penduduk surga sudah memasuki surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, turiduna syai'an azidakum? Turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian menginginkan sesuatu yang ingin ku tambahi lagi? Fayaquluna, kemudian penduduk surga mengatakan, alam tabyadda wujuhana, alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar. Kemudian justru mereka mengatakan, ketika Allah menawarkan tambahan kenikmatan kepada penduduk surga, malah penduduk surga mengatakan, bukankah wajah-wajah kami sudah engkau jadikan berseri-seri, kemudian engkau masukkan ke dalam surga, kemudian menyelamatkan. Kenikmatan yang paling mereka inginkan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, dan ini dibacakan oleh Nabi SAW ketika menjelaskan bahwa nikmat yang terbesar itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia itu akan mendapatkan balasan kebaikan mereka dan ziyadah, dan ada tambahannya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat, di kalangan para sahabat itu sangat banyak yang menafsirkan yang dimaksud dengan ziyadah dalam lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah di antara para sahabat yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara para sahabat yang menafsirkan demikian adalah Abu Bakar, Hudzaifah, kemudian Amir bin Sa'ad dan lain-lainnya. Tentunya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah di dunia. Artinya harus ada syaratnya, yaitu harus mati dulu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ta'allamu annahu lan yura ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Ketahuilah bahwa tidak akan ada seorang pun yang melihat Tuhannya kecuali dia sudah mati. Ya. Ini adalah penjelasan Nabi SAW dalam hadisnya, bagaimana ketika penduduk surga di dalam surga nanti, mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ternyata ada nikmat yang untuk engkau munculkan kerinduan dalam hatiku agar bertemu denganmu. Fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Bukan dalam membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ini adalah doa Nabi SAW. Artinya apa? Keyakinan seorang mukmin, seorang muslim, seorang ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini, wajib meyakini hal ini, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Tentunya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Muzani rahimahullah taala dalam bukunya ini adalah nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh penduduk surga. Bahkan Nabi SAW meminta kepada Allah untuk diberikan kenikmatan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan, la yumaruna fin nadhari ilaihi wa la yashukkun. Ini adalah peringatan atau nasihat
dari Imam Muzani rahimahullah bahwa setiap mukmin wajib meyakini adanya nikmat ini, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan dia tidak boleh meragukan hal tersebut. Makanya kata Imam Muzani, la yumaruna fin nazar ilaihi. Tidak boleh meragukan. Mereka tidak meragukan dalam hal melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meragukan hal ini, yaitu bahwa adanya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Apalagi mengingkari gitu. Jadi tidak boleh sama sekali bagi seorang mukmin yang meyakini adanya nikmat-nikmat surga, kemudian meyakini adanya hari kiamat, tentunya tidak boleh mengingkari hal ini, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak dalil-dalilnya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka penduduk surga itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kenapa? Karena mereka melihat dengan langsung kepada Tuhan mereka. Bahkan dalam hadis tadi sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada penduduk surga untuk ditambahi kenikmatan lagi. Sehingga mereka bingung nikmat apa lagi, padahal mereka sudah dalam kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Allah memberikan nikmat itu, mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh diragukan hal ini, apalagi diingkari. Maka wajib bagi seorang mukmin, seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini hal ini. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang yang mengingkari bahwa hari kiamat nanti orang beriman penduduk surga itu bisa melihat Allah, maka tentunya itu akan menjadikan dia dihalangi atau menjadikan dia tidak termasuk orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia mengingkari adanya kenikmatan ini. Padahal itu adalah nikmat yang paling besar bagi penduduk surga. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan fawujuhuhum bikaramatihi nadhirah. Wajah-wajah ahli surga, penduduk surga ketika itu dengan karamah yang Allah berikan kepada mereka nadhirah, berseri-seri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idin nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri. Jadi nadhirah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muzani itu bisa bermakna baik, kemudian berseri-seri, bercahaya. Nah, itu adalah makna nadhirah. Jadi dengan kemuliaan yang karamah, yaitu adalah kemuliaan yang kelebihan, dan ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berhak tentunya. Artinya bakal ada orang yang terhalangi atau tidak mendapatkan nikmat ini. Tentunya salah satu ciri adalah orang yang mengingkari kenikmatan ini. Ya, dia tidak meyakini bahwa penduduk surga nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak yakin, maka dia tidak akan pernah mendapatkan nikmat ini. Kemudian wa a'yunuhum bi fadlihi ilaihi nadhirah. Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan mata-mata mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan fadlun minallah, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala ini adalah melihat yang sebenarnya, artinya bukan melihat dengan mata batin atau melihat dengan mimpi dan seterusnya. Jadi mereka melihat langsung. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka melihatnya. Kenapa? Kata Imam Muzani, kata Imam Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan bahwa li'anna an-nadhara idza uddiya bi ila lam yuhtamal ghairu ru'yah al-haqiqiyyah bil absar. Jadi di dalam bahasa Arab, kalau misalnya ada kata nadhara yanduru,
kemudian setelahnya ada ila, maka itu hanya bermakna melihat langsung dengan mata. Artinya tidak ada kemungkinan yang lain. Jadi dalam bahasa Arab itu, nadhara itu bisa saja artinya menunggu, bisa saja kalau ra'a, kemudian yara itu bermakna bisa misalnya bermimpi, bisa berpendapat, bisa merasakan. Tapi kalau misalnya kata nadhara kemudian setelah diikuti dengan kata ila dalam bahasa Arab tentunya ini, maka itu tidak memiliki kemungkinan yang lain selain melihat langsung dengan mata. Artinya apa? Kenikmatan ini akan dirasakan, akan didapatkan oleh penduduk surga nanti, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan langsung dengan mata mereka. Bukan dalam mimpi dan bukan dengan takwil-takwil yang lain. Fi na'imin da'imin muqimin. Kata Imam Muzani, penduduk surga nanti dalam kenikmatan yang berkelanjutan, yang berkelangsungan, yang abadi. Wa yashmalu hadzal nadhar ila Allah Subhanahu wa taala. Tentunya termasuk nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala itu berkelangsungan. Wa ahlul jannati yatafawatuna fi hadzal na'imi bihasabi tafawutihim fi ta'atillahi wal imani bihi. Jadi ahlu surga, penduduk surga itu nanti tentunya mereka itu berbeda-beda derajatnya, berbeda-beda tingkatannya. Kenikmatan mereka juga akan berbeda-beda. Kenapa? Karena di surga, di dunia, mereka juga berbeda-beda amalnya. Ada yang berjihad, ada yang santai-santai, ada yang selalu sholat malam, ada yang tidak, kemudian ada hanya menjalankan kewajiban, kemudian ada yang hanya bertauhid saja, tidak melakukan apa-apa selain tauhid misalnya. Kemudian ada yang rajin bersedekah dan seterusnya. Ada yang rajin berpuasa, ada yang tidak. Artinya, penduduk surga nanti itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan amalan mereka di dunia. Kalau misalnya amalannya cuma menjalankan kewajiban saja, maka tidak akan pernah sama dengan amalan orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu puasa, orang yang sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad. Itu tidak akan pernah sama dengan orang yang biasa-biasa saja tadi, hanya menjalankan kewajiban. Nah. Kemudian la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka tidak pernah merasakan apa yang dinamakan keletihan dan kecapean. Tidak ada istilah capek di dalam surga. Tidak ada istilah berat. Tidak ada istilah tantangan, tidak ada istilah sakit, merasakan kesakitan. Jadi semua yang mereka rasakan ketika sudah masuk surga tentunya adalah yang dirasakan adalah kenikmatan dan kenikmatan. Yang mereka rasakan itu abadi dan tidak akan pernah terputus. Wa qad ja'alaha Allah Subhanahu wa taala aqibatal muttaqin wa ma'alihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan yang berketerusan, berkelanjutan dan abadi ini adalah balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa ammal kafirina fa'iqabuhumun nar. Adapun orang-orang kafir, maka balasan mereka adalah neraka. Jadi wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun. Adapun orang-orang yang mengingkari bahwa Allah itu bisa dilihat di hari kiamat nanti, maka mereka orang yang mengingkari hal ini, yaitu bahwa Allah bisa dilihat di hari kiamat nanti, mereka itu yauma idzin mahjubun, maka mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah. Mereka dihijab, dihalangi pada hari kiamat nanti. Tidak akan pernah bisa melihat Allah. Kenapa? Karena mereka di dunia aja sudah nggak percaya bahwa itu akan terjadi. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat nanti, yauma idzin lamahjubun, bahwa mereka itu akan dihalangi, tidak akan pernah bisa mendapatkan nikmat dan melihat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka tidak akan melihat, mereka dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Jadi selain mereka dimasukkan ke neraka, mereka disiksa. Justru mereka menjadi bahan bakar api neraka. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Ya, inilah seburuk-buruk apa yang mereka lakukan di dunia, yaitu yang membuat Allah marah kepada mereka, sehingga akhirnya wa fil adabi hum khalidun, sehingga mereka diadab, disiksa di dalam neraka dan mereka abadi di dalam neraka tersebut. Artinya apa? Ketika mereka orang kafir masuk neraka nanti, mereka disiksa selamanya. Artinya tidak ada istilah kematian lagi. Jadi siksaan terus-menerus. Tidak bisa dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di dunia, mereka mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulnya, sehingga balasan yang pantas mereka dapatkan adalah mereka disiksa di dalam neraka selama-lamanya dan tidak ada istilah kematian lagi. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Jadi tidak ada istilah kematian di dalam neraka. Kemudian juga mereka tidak akan pernah dihentikan, diringankan azab mereka. Faduku, sebagaimana Allah mengatakan, faduku falan nazidakum illa azaba. Jadi jangankan berkurang, justru akan ditambahi siksaannya. Justru akan Allah tambahi azabnya nanti di neraka. Jadi tidak ada istilah ketika sudah orang kafir nanti masuk neraka, tidak ada istilah lagi minta tolong, minta syafaat, kemudian minta keringanan. Tidak ada istilah seperti itu. Malah mereka, kata Allah, faduqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah akibat, maka rasakanlah balasan sesuai dengan apa yang kalian lakukan di dunia. Falan nazidakum illa azaba. Maka kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali hanya azab. Artinya tidak ada keringanan, tidak ada dispensasi, tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan sama sekali. Hanya tambahan azab yang berlipat-lipat. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kullu waqtin wa hinin yazdadu adzabuhum. Wa hadhihi al-ayah wa hadhihi al-ayat ashaddul ayati fi shiddati adabi ahli an-nar. Jadi menurut Imam As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa penduduk neraka nanti itu setiap waktu itu justru bertambah terus. Jadi semakin hari justru azabnya semakin meningkat, semakin besar. Berdasarkan ayat-ayat yang dijelaskan tadi. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, khala man sya'allahu minal muwahhidina ikhrajahum minha. Jadi Allah menyisakan atau mengeluarkan orang-orang yang bertauhid, tentunya khusus orang-orang bertauhid kepada Allah, Allah mengeluarkan dari neraka. Jadi sebagaimana di awal sudah kita jelaskan bahwa orang beriman itu ada yang dimasukkan langsung ke surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Ada yang masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia bermaksiat dan berbuat dosa di dunia. Nah, kalau orang-orang seperti ini, ketika dia bertauhid, tapi dia tetap melakukan maksiat, maka dia akan dimasukkan ke neraka dulu. Nah, jadi mereka diadab di neraka. Orang-orang yang masuk neraka itu artinya ada dua jenis jadinya. Ada yang orang kafir yang selamanya di neraka. Ada orang yang
bertauhid, yang beragama Islam, yang muslim, mereka masuk ke neraka, mendapatkan siksaan, mendapatkan adab sesuai dengan maksiat yang mereka lakukan di dunia. Mereka ini namanya usatul muwahhidin. Mereka adalah namanya para pemaksiat tapi yang bertauhid. Jadi mereka diadab, disiksa sesuai dengan kelakuan, sesuai dengan dosa-dosa mereka, sesuai dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan di dunia. Kemudian setelah itu mereka dikeluarkan dari neraka secara berjamaah. Sehingga ketika orang-orang yang bertauhid tadi, setelah dikeluarkan semuanya, tentunya orang bertauhid ini kan ada dosanya sedikit, ada dosanya lumayan, ada dosanya yang lebih banyak. Artinya dosanya lebih sedikit tentunya dikeluarkan lebih cepat. Kemudian dosanya lebih banyak lagi itu agak terakhir gitu. Nanti setelah nggak ada lagi orang yang bertauhid di dalam neraka, tidak ada lagi, sudah habis semuanya dikeluarkan, maka yang tersisa adalah hanya orang-orang kafir saja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sesuai dengan apa yang disabdakan, yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqal dzarratin min imanin." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, keluarkanlah dari neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi mithqal dzarratin min imanin. Dan di dalam hatinya itu ada sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu ya sangat kecil ya. Meskipun imannya sangat kecil sekali, tapi dia berhak untuk dikeluarkan dari neraka. Dalam hadis sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW melalui sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara sifata khuruji haula'i minan nari." Jadi Nabi menjelaskan bagaimana proses keluarnya penduduk neraka dari neraka. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara ahlun nari alladziina hum ahluha dzakara ba'dahum aqwaman. Ketika Nabi menjelaskan tentang penduduk neraka, kemudian Nabi menjelaskan bahwa penduduk neraka itu ada berkelompok-kelompok. Walakin nasun asabathumun naru bidunubihim fa'amatathum imatatan hatta idza kanu fahman udina bisyafa'ah. Jadi di antara penduduk neraka, penghuni neraka itu ada orang kafir, ada yang maksiat, tapi ada yang ahli maksiat tapi dia bertauhid. Jadi di antara mereka itu ada yang masuk ke dalam neraka, kemudian disiksa sesuai dengan dosa-dosanya, kemudian dia mati. Sampai dia itu menjadi arang, kemudian akhirnya dia diizinkan untuk diberikan syafaat. Faji'a bihim dhabair. Kemudian penduduk neraka tadi yang dari kalangan muwahhid, dari kalangan orang-orang yang bertauhid, maka mereka itu didatangkan secara kelompok-kelompok. Fabussu ala anharil jannah. Kemudian mereka itu dimasukkan ke dalam sungai-sungai surga. Tsumma qila, kemudian dikatakan, "Ya ahlal jannah, afidu alaihim fa yambutuna nabatal hibbah takunu fi hamilis sayli." Kemudian dikatakan, wahai ahli surga, afidu alaihim fa yambutuna nabatal hibbah. Jadi ketika penduduk neraka tadi dimasukkan ke dalam sungai yang ada di surga, mereka itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya sebuah bibit. Takunu fi hamilis sayli. Kemudian mereka mengalir. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam asabathumun naru bidunubihim allati dunal kufr. Jadi
ketika Nabi menjelaskan bahwa penduduk neraka itu ada yang dimana mereka itu bukan orang kafir. Asabathumun naru bidunubihim, yaitu masuk neraka sesuai dengan dosanya. Artinya bukan dosa kafir. Artinya tidak selamanya mereka di dalam di dalam neraka. Kemudian fa'amatahum imatatan hatta idza kanu fahman. Kemudian setelah mereka mendapatkan siksaan, mereka tuh mati sampai menjadi arang. Jadi saking lamanya di neraka, mereka jadi gosong gitu. Wa qauluhu faji'a bihim dhamair. Kemudian mereka didatangkan secara kelompok-kelompok. Tentunya kenapa mereka dikelompok-kelompokkan? Ya tentunya ada yang dosanya sedikit, ada yang dosanya lebih banyak, kemudian ada dosa yang lebih banyak lagi. Jadi artinya tidak sama gitu, dosa yang lebih sedikit daripada dosa yang lebih banyak. Fayulquna finnahrin yuqalu lahu nahrul hayati fayambutuna fihi. Kemudian mereka setelah diambil dari neraka, kemudian mereka dilemparkan ke dalam sungai surga. Nama sungainya adalah Nahru Hayati, yaitu sungai kehidupan. Maka kemudian mereka setelah jadi gosong tadi, sudah jadi arang, mereka akhirnya hidup kembali setelah kematian yang mereka rasakan di neraka. Kama tambutul hibbatu fi hamilis saili. Sebagaimana halnya ketika kita menanam pohon, tentunya ada namanya bibit. Ya, kalau bibit itu kan tumbuh dari biji dulu, kemudian tumbuh-tumbuh. Ya, begitulah proses kehidupan penduduk neraka. Kemudian setelah selesai disiksa di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam sungai surga, kemudian mereka hidup tumbuh seperti halnya pohon tadi. Wa fi riwayatin qala alam tarau annaha takhruju safra'a multawiyah, ay annaha awwalu ma tambutu takunu dha'ifah. Jadi proses tumbuhnya penduduk neraka tadi setelah dimasukkan ke sungai surga, yaitu sungai kehidupan. Jadi mereka itu sama mirip dengan pohon-pohon atau tumbuhan, yaitu mereka lemah dulu gitu. Jadi tidak bisa langsung kuat. Ya. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan ini, ya mereka tuh mirip prosesnya itu dengan tumbuhan yang hidup. Jadi mereka penduduk surga itu mati dulu, setelah itu dimasukkan ke dalam sungai, kemudian mereka hidup seperti halnya pohon yang ketika pohon sudah mulai merasakan kehidupan, mereka masih lemah, kayak bisa diinjak-injak dan seterusnya. Artinya masih lemah. Tapi setelah itu mereka menjadi kuat. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah penjelasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Tentunya kita berharap agar kita memahami dari penjelasan yang disampaikan oleh Imam Muzani rahimahullah ta'ala dalam bukunya ini, Syarhus Sunnah. Jadi kita akan memahami bahwa beginilah akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena Imam Muzani adalah muridnya langsung menjelaskan tentang akidah, keyakinan apa yang terjadi di hari kiamat, apa yang terjadi pada penduduk surga dan penduduk neraka. Jadi demikianlah akidah Imam Syafi'i seperti itu. Karena tidak mungkin ada seorang murid itu yang lama belajar dengan gurunya, itu bertentangan aja, artinya tidak sesuai dengan akidah gurunya seperti itu. Jadi apalagi beberapa ulama Syafi'i itu ya meyakini seperti ini, seperti halnya Imam Ad-Dahabi, Imam Ibnu Katsir. Jadi mereka juga meyakini hal-hal yang seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan dilihat, kemudian penduduk neraka itu nanti ada yang kafir selamanya di neraka, kemudian ada yang orang-orang bertauhid disiksa dulu, kemudian baru dikeluarkan dari neraka tersebut. Artinya semua orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya insya Allah di akhir cerita hidupnya nanti insya Allah kekal di dalam surga. Beda dengan orang kafir kekal di dalam neraka. Jadi semoga
pertemuan kali ini bisa mencerahkan kita bagaimana keyakinan yang seharusnya diyakini oleh Muslim dan Ahlu Sunnah wal Jamaah, bagaimana sikapnya terhadap apa yang terjadi pada hari kiamat nanti dan apa yang terjadi pada penduduk surga dan penduduk neraka. Sekian saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binti siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.